Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita Fisika kelas 12 KD 3.4 medan magnet untuk materi induksi magnet. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ini sedikit mengenai percobaan pembuktian medan magnet yang dilakukan oleh Christian Ørsted, yaitu dengan meletakkan sebuah kompas pada kawat yang dialiri arus listrik seperti ini. Mendapatkan percobaannya, ternyata kawat jarum kompas ini bergeser sesuai dengan arah arus yang diberikan. Misalkan arah arusnya ke atas, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya, nanti ketika arusnya berlawanan, maka dia akan bergeser ke arah utara selatan, ke kanan maupun ke kiri. Ini sedikit konsep mengenai medan. Jadi kita masuk ke materi intinya. Dikatakan di sini untuk medan magnet, yang pertama yang kita pahami adalah apa sih medan magnet. Medan magnet dikatakan daerah di sekitar magnet di mana benda lain masih mengalami gaya magnet. Ini yang disebut dengan medan magnet. Kalau kita ibaratkan medan ini ruang, magnet di ruangan yang masih dipengaruhi oleh magnet, yang masih dipengaruhi. Kalau kita misalkan ruangan itu seperti sebuah ruangan seperti ini, persegi, kita ibaratkan seperti sebuah rumah. Nah, di sini kalau seandainya di dalam ini sebagai ruang magnet, maka ini dikatakan dengan medan magnet. Ketika keluar dari temboknya, maka itu tidak termasuk dalam medan magnet. Ini perumpamaan yang disebut dengan medan magnet. Nah, medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ini dari utara menuju selatan seperti ini. Ini medan magnet. Terjadinya medan magnet di sekitar arus listrik bukan oleh Christian Ørsted percobaannya, mana dia meletakkan jarum kompas pada sebuah kawat yang ada arus listrik, didapatkan bahwa kompas tersebut menyimpang jika didekatkan dengan kawat arus listrik. Ini penyimpangannya. Gambaran penyimpangannya ketika arus ke sini, penyimpangannya berada di sekitar utara ke selatan atau sebaliknya. Nah, arah induksi medan magnetik ini sekitar arus listrik bergantung pada arah arus listrik, bukan dengan kaidah tangan kanan. Ini kaidahnya. Jadi ketika kaidah tangan kanan ini, di mana ibu jari ini menunjukkan arah kuat arus. Itu bisa tulis. Arus listrik. Nah, ini ya, ibu jari menunjukkan arah kuat arus, kemudian ini arah daripada medan magnet. Kalau dilihat dari gambar ini, di arah arusnya ke atas, kemudian arah medannya kalau kita gambarkan, kalau X berarti dia menjauhi pengamat, kalau titik mendekati pengamat. Kalau X ini masuk bidang, titik keluar bidang. Ini seperti ibarat sebuah anak panah. Jadi kalau kita umpamakan seperti ini anak panahnya, kemudian ada bidang yang misalkan perumpamannya seperti ini. Nah, ini masuk bidang,
ini ya, keluar bidang. Yang ini titik ini biasanya kalau panah cenderungannya cari. Ini perumpamaan. Nah, seperti ini. Jadi ini ibarat sebuah anak panah, maka yang terlihat di belakang kalau dia masuk bidang ini kan tanda sebelah. Kemudian kalau keluar bidang, kita mengamati di sini, maka yang terlihat adalah sebuah titik. Ini sebuah anak panah. Nah, kalau digambarkan berarti di sini silang. Dan bagaimana kalau terbalik? Yang perlu diingat kaidahnya bahwa jari itu adalah kuat arus, kemudian ini adalah arahnya. Mas Budi, kalau ini panah berarti ini tandanya titik, kemudian masuk lagi ini tandanya silang. Nah, ini nilai untuk induksi magnetnya di sekitar kawat beratus lurus. Jadi nilai B nya adalah mu kali I per 2. Nah, kenapa A? Karena kalau kita lihat ini adalah jari-jari, bisa juga diganti dengan R, 2PR boleh. Kenapa 2PA? Karena kita perhatikan ketika di sini di titik ini, kemudian titik ini dan titik ini, kemudian dihubungkan akan membentuk sebuah lingkaran. Keliling lingkaran itu dasarnya. Cara yang ditempuh adalah sebuah keliling lingkaran sehingga didapatkan 2PA. Untuk mu sendiri, ini permeabilitas ruang hampa, nilainya 4/10 pangkat 7. Sedangkan B itu dalam satuan Tesla T atau Weber per meter persegi. Nah, ini contoh soal. Sebuah kawat pengantar lurus panjang dialiri arus listrik 20 ampere yang besar induksi magnetik pada titik P yang berjarak 5 cm. Ini kita tulis yang diketahui. I-nya 20 ampere. Kemudian jaraknya A itu 5 cm atau bisa ditulis juga 0,05 meter atau bisa juga ditulis 5 kali 10 pangkat 2. Yang ditanyakan itu adalah B. Kita masuk ke persamaannya. B-nya adalah mu kali I per 2PA. Ini sudah ada 4 kali 10 pangkat 7 kali 20, kemudian 2PA, A-nya 5 kali 10 pangkat 2. Ini kita bagi 2V per 4V per 2V, 21, 20 bagi 5 sisi 1, 4, sehingga kita dapatkan 8 kali 10 pangkat 7 naik ke atas 10 pangkat 2, jadi 8 kali 10 pangkat min 5T. Inilah untuk nilai daripada medan magnet pada titik P. Jadi kalau digambarkan misalnya kemudian kita anggap titik P nya di sini. Ini perumpamaan. TP, sehingga kita dapatkan nilainya sebesar 8 kali 10 pangkat 5. Nah, ini tugasnya bisa dikerjakan. Nomor 1, kemudian nomor 2 untuk menentukan
akar ini, mana yang betul mana yang salah. Baik, untuk materi medan magnet kita cukupkan sampai di sini. Ini materi inti yang mungkin bisa kita bahas pada semester ini. Pada kondisi pandemi ini, insya Allah kita akan ketemu pada materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.